hukumnya. Apakah boleh, apakah sunnah, dilihat keadaannya. Kalau memang dengan safar itu dia tidak mendapatkan madharat dan masyakoh, karena safar omah langsung taksi tekan bandara, langsung naik pesawat eksekutif. Turun dari pesawat sudah dijemput taksi lagi, langsung masuk hotel, ngelekar. Itu kan ora rekoso jane iki. Tapi karena jaraknya jauh, ya tetap boleh untuk tidak berpuasa. Itu boleh. Tapi kalau dengan safar dia akan mendapatkan madharat, sehingga dengan dia paksakan puasa umpamanya kok jadi kerepotan, malah timbul sakit, ada kalanya terhalang dari tujuannya. Padahal perjalanannya numpak rel lunga ning Pekalongan seperti ini, Pak Sukorejo jalan tanjakan biar ning dalan. Misalnya seperti itu, yang penting ora poso. Nah ngono kuwi sunahe ora poso. Apalagi di situ dia dalam keadaan berperang atau apa gitu, sehingga kena dipaksakan poso, itu ora kuat nyangking pediang, pedangnya ndredeg kabeh. Ya seperti itu sunnah malah membatalkan poso. Jadi ana kalane ora poso bagi musafir itu hukumnya mubah, ada kalanya sunnah. Jadi berbeda hukum karena berbedanya ahwal, gitu ya. Musafir. Nah, musafirnya tapi yang situ tadi yang membolehkan kosor paling enggak ya 96 kilo menurut jumhur ulama. Ini kena odik Pekalongan orang 90 ya, seperti ini. Jalan kaki. Oh jalan kaki, jalan kaki ya nak orang nanti semono orang kenal. Agam kilo. Agam kilo. Oh, wakil 88 kilo. Dan juga syaratnya musafir itu juga bukan musafir yang maksiat dengan bisafarihi. Nah lungo yo jauh jane, lebih dari 100 kilo. Tapi arep nilai gendakane misalnya ngono itu, arep zino misalnya utawa arep melu event judi internasional itu kan maksiat dhisik. Nah itu meskipun perjalanannya sejauh apapun tetap tidak boleh mengambil rukhsah dalam safar. Qashar ya ora kena, salat jamak ya ora kena, batalke poso ya ora kena. Karena safarnya wis maksiat dhisik. Kemudian saiki kaitannya dengan safar ini yang tidak mewajibkan puasa atau boleh meninggalkan puasa Ramadan. Wa yustathna min dzalika mudimus safar fala yubahu lahul fitru li'annahu yu'addi ila isqatul wujub bil kulliyah. Dikecualikan dari itu orang yang senantiasa selama hidup itu safar terus. Misalnya orang pelayaran kan cuma musafir terus kuwi. Bahkan berbulan-bulan nanti setahun kadang mendarat sekali. Itu namanya mudimus safar. Orang yang langgeng melakukan safar, maka tidak boleh bagi dia untuk tidak berpuasa Ramadan. Karena kenapa tidak boleh? Karena dengan dia seperti itu nanti akan menggugurkan kewajiban secara keseluruhan. Bisa jadi seumur hidup orang tahu poso Ramadan, dilalai berlayarnya pas Ramadan juga nerak Ramadan. Nanti dungone niat poso nanti lali. Lah atau poso Ramadan tak ngono kuwi masalah. Alasannya safar. Paling safarnya terus. Nah itu orang yang mudimus safar selalu melakukan safar terus itu tidak boleh meninggalkan poso Ramadan. Kecuali ada alasan lain karena saat puasa badannya gelombangnya besar sehingga timbul sakit atau mabuk, batalkan poso rapopo. Karena aku nak dipaksakan poso malah ora iso mengendalikan kapal dan sebagainya, mau memperparah sakitnya. Itu ilatnya, alasannya bukan karena dia safar, tapi karena sakit atau merasakan keberatan dalam hal itu. Boleh. Besok anduk kondisi normal tetap puasa lagi. Ya mutlak ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Juga nak misalnya wong ki arep safar besok wis tuku tiket pesawat saiki jelas terjadwal besok akan pergi ke Jakarta, ke Medan, kan jelas perjalanan jauh itu jadwalnya jam 9 dia take off pesawat. Tapi mau terus lo niat ora poso sesuk ya ndak boleh, tetap sahur ya sahur, malam ya tetap niat poso Ramadan. Sebelum dia menyandang status musafir belum boleh membatalkan puasanya. Jadi orang kena nejo sesuk aku ora poso, jadi ora sahur aku ora poso. Tidak boleh, tetap harus poso. Nanti kalau sudah melangkah kepada safar, melewati batas di batas bilad, batas balad, batas desa. Nah ning kene batasnya ning endi ngono lah. Ngerti dhewe sampean apakah dibatasi oleh gapura apa atau jalan apa, keluar dari desanya. Engko itu namanya musafir. Saat itulah kena misalnya sholat qashar, kena sholat jamak, kena juga batalke posone. Meskipun belum sampai tujuannya, pokoknya batalke posone boleh. Nah, jane ning omah wis teko sarapan ngono esuk Ramadan, bapak ora poso. Aku ki musafir, aku arep ora. Iki kan di rumah masih mukim statusnya. Belum musafir. Dia tetap masih wajib berpuasa. Lah dia akan menyandang status musafir kalau sudah melangkah dan melewati batas desa. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian rukunnya puasa ada 3, itu syarat. Sekarang rukunnya. Pertama niat lailan, niat di waktu malam. Sudah niat menghadirkan niat poso, nawaitu somagodin an ada ifati syahr Ramadan ya di sanati lillahi ta'ala, itu sudah diniatkan di waktu malam. Artinya sebelum terbit fajar sudah niat. Padahal namanya niat itu sebenarnya kostusek muktaronan bifi'lih, menyengaja suatu dibarengi dengan pekerjaannya. Masalahnya diwajibkan niat atau menginapkan niat di waktu malam, sejak malam wis kudu niat, karena untuk barengi terbitnya fajar itu susah. Barengi niat di terbit fajar. Karena secara umum orang dalam goflah lo itu. Bersahur kadang umumnya wong itu mungkin mayoritas tambah turu jajal. Koyo ayo potongan ini rapat doyan tahajud mesti ngono maksudnya ini. Iya. Nah, iki baru mana kadang-kadang tanduk beli mau. Ayo itu dia. Alah kan ngono kuwi tak kok dalalah cucu adzan lu urung niat poso lah sidone ra poso nang ngono. Makanya diwajibkan niat sejak malam hari. Wajib bahkan niat likulli yaumin fil fardhi, niat untuk setiap harinya dalam puasa fardu. Setiap harinya pada malam hari ini wajib niat menurut Syafi'i, tapi menurut mazhab Maliki boleh diniatkan untuk 1 bulan. Nawaitu soma syahri Ramadan kullih, aku niat poso bulan Ramadan keseluruhan semuanya. Fardholillahi ta'ala boleh. Nah, sehingga disunahkan ma'al khuruj minal khilaf mustahab, keluar dari khilaf ini mustahab. Sehingga meskipun pendapat Syafi'i mewajibkan setiap malam Ramadan wajib menghentikan niat, tapi sunnah juga untuk antisipasi saat awal Ramadan kita niat puasa sebulan penuh. Nah, itu untuk mengantisipasi kalau lupa niat, itu masih untuk itunya, untuk menurut kaulnya Imam Malik, sehingga puasa kita tetap sah. Nah kalau dalam puasa sunnah tidak wajib meniatkan di malam hari, bahkan di tengah hari pun boleh. Sehingga karena pernah Rasulullah SAW itu pulang dari masjid, masuk ke rumah istrinya, kemudian katakan, "Aindakum syekh, apakah di sisi kalian ada sesuatu untuk dimakan?" Maka kalau dikatakan iya ada, kemudian bawa sini, kemudian Rasul makan, bawa sini, saya mau makan, padahal tadi malam saya niat untuk puasa sunnah. Nah, ini menunjukkan bahwa puasa sunnah boleh dibatalkan ketika ada masyaqah, dan juga boleh niat
puasa di tengah hari, karena di sisi lain Rasulullah pernah katakan kalau dikatakan tidak ada ya Rasulullah, maka Rasul katakan oh kalau gitu tak puasa saja hari ini, padahal tadi malam saya juga tidak ada niat untuk puasa. Sehingga boleh menghadirkan niat. Ini syaratnya sejak terbitnya fajar sampai dia menghadirkan niat belum melakukan hal-hal yang membatalkan poso. Karena wis mangan barang isuk terus awan ngeleh meneh terus menang kalau tak poso, lho poso piye wong jam 6 wis mangan. Ra kena lah. Ini kalau puasa fardu wajib menghadirkan niat di malam hari. Terus watar kumuftirin menjadi rukunnya ini meninggalkan segala yang bisa membatalkan puasa, dari makan, minum atau memasukkan hal-hal apapun itu yang masuk sampai kepada saluran ke perut. Apakah itu makanan atau minuman atau benda-benda lain, termasuk misalnya kok ngelek benang nih sembrono ngelek benang dilok, senajan sebagian benangnya ono ning jaba tapi yang lain sampai ke perut, misalnya ditelan ujungnya tekan perut, satunya sebagian masih ngeleler ning jaba ini, itu batal posone karena sudah memasukkan sesuatu di perut. Itu harus ditinggalkan, dan nanti yang membatalkan apa aja itu akan dibahas sendiri. Selama puasa meninggalkan sesuatu yang membatalkan apa saja. Nah, ini harus menghadirkan niat di waktu malam, karena ada hadis malam yujli isyam qoblal fajri fala syamalah. Siapa yang tidak menghadirkan niat puasa sebelum fajar maka tidak ada puasa bagi dia. Artinya harus meniatkan puasa sejak malam hari. Dalam riwayat lain malam yubayyit asyam qoblal fajri fala syamalah. Barang siapa tidak menginapkan niat puasa di malam hari atau sebelum fajar maka tidak ada puasa sah bagi dia. Dari itu hadis-hadis tersebut para ulama mewajibkan niat puasa Ramadan, niat puasa wajib itu di malam sebelum fajar malam. Dzakiron mukhtar, meninggalkan segala yang membatalkan dalam kondisi dia itu ingat, tidak dipaksa, bukan karena jahil, dan jahil yang makdur, jahil yang diterima udurnya. Dikecualikan dari itu melakukan hal yang membatalkan secara zahir, tapi karena lupa mangan tuh kan. Biasanya lali itu nak poso pertama, karena saat umur setahun ini ratu poso sunnah, sehingga yo tungeleh biasanya noturahan makanan ini kok dibuat. Nah, ini tapi lupa ngerti poso lah. Nak wis kelingan poso, apa yang masih di mulutnya belum melewati tenggorokan wajib ditokte, orang kok dilek sisan jadi batal. Nanggung. Seperti itu. Termasuknya juga misalnya kok cucuk jima istri, wong loro kok yo lali kabeh lho kuwi dablek. Biasanya loro lali kabeh itu nadir itu, longko sini. Nak lali salah sijine bojone itu. Nah, kok tanggung karena dua ngebet terus begitu imsak cek tanggung iki. Lah kuwi diculke. Ndak cepet-cepet atau dicepetke karena meh terbit fajar kan ya. Itu Arab pengumuman kira dit perang detik ya kudu culke mau tidak mau ora ya batal. Enak lali wong loro iki ya. Terus termasuk dikecualikan dari lupa itu, nak lupa tapi mangannya wakeh, itu juga menurut sebagian pendapat ulama batal, karena kelingan setelah entek rong piring itu longko. Nak rong cendok kelingan rawo dan itu umum. Ning wis kali rong piring kok gek kelingan itu longko. Ana ulama semata kan batal tetep kok.
Makanya fala yuftiru bidzalika ma'anisyan. Puasanya tidak batal lantaran karena lupa melakukan sesuatu yang membatalkan, tapi karena lupa, oh ikrah atau karena dipaksa, dikat orang musuhnya kurang ajar, dicokol, dibilang, dipaksa, nah itu ya kurang batal, ya ditembak atau apa, atau jahil karena baru saja masuk Islam, mu'alaf, orang ngerti nak iki diharamke saat puasa, akhirnya teko rokok, teko ngombe, wah iki madharat wajib. Nah itu seperti itu ya karena jahil, tapi jahil yang makdur loh. Jahil yang diterima udurnya itu yang bagaimana? Dia jahil makdur itu bisa jadi karena dia baru saja masuk Islam, belum sempat belajar yang warna-warna satu, atau dia itu sebenarnya Islam sudah dari ulama tapi jauh banget dari ulama dan susah untuk datang kepada ulama. Delalah ya orang ulama sing mulang ning kono. Uripe ning tengah hutan Amazon misalnya itu, sehingga atau pulau terpencil itu karena jauh dari ulama dan susah untuk datang kepada ulama, sehingga sampai syariat yang seperti itu dia tidak tahu. Nah itu jahil yang makdur. Lalu jadi tonggone Ustaz Khalil masalah mangan bakal poso kok orang ngerti ya, itu orang makdur kuwi. Makdur. Ki sing sembrono kok umate kok ustaz sate. Makdur itu terbatal. Jahil ya sing makdur atau gairu makdur. Jadi dakiran mukhtaron karepe dhewe. Jadi masalah, jadi dalam hadis itu dikatakan diangkat dari umatku atau diampuni dari umatku sesuatu larangan yang dikerjakan karena lupa, dipaksa, tidak sengaja. Ora sengaja mateni wong. Dan ini niate iki timung getak sembrono karo mbahne. Mbahne jantungan jebule mung. Ora dikisos meskipun ternyata mati kata digetak. Tapi kan itu amdun sibeh khata, sengaja dalam getake ning ora ono niat untuk membunuh meskipun ternyata terbunuh. Kita jalan di jalan raya wis hati-hati sesuai jalur, ora ono wong nyabrang orang terus ketabrak. Atau tiba-tiba rem kita blong terus nabrak wong mati. Nah, itu juga tidak ada kesengajaan, juga itu tidak mewajibkan kisos karena ora sengaja. Yo ora dosa wong ora sengaja. Lain tabrak tek. Guru mati. Unduri. Nak cacat seumur hidup 20 juta. Nak mati sisan kan 15 juta lah. Ngirit 10 juta lindus sisan. Nah, itu keduanya itu wajibkan kisos itu karena keduanya sengaja membunuh. Ya. Termasuk orang sengaja. Orang wajib kisos ya jane sengaja tapi memukul dengan alat-alat yang umumnya ramatene sabit korotan bablas mati. Nah itu lah dari malaikat Israel dilelehin ya. Nah itu ya ling sengaja tapi umumnya membunuh seperti itu kok mati ya itu wajib kisos juga tidak dosa membunuh maksudnya. Ini di antara rukun-rukun orang berpuasa. Wa yajibu ma'al qada lisaum al-kafaratul udma wa ta'zir alaman afsada saumahu fi Ramadan yauman kamilan bijima'in tamin adimin lisaum. Wajib bersama mengkodok puasanya. Di samping dia mengkodok puasa, wajib mengkodok, dia juga wajib membayar kafarah yang berat dan juga wajib ditakzir atas orang yang merusak puasanya atau membatalkan puasanya di bulan Ramadan sehari penuh dengan sebab jima yang tam. Jima tam itu betul-betul memasukkan alat kelamin. Nah, terus yang dijima memang istrinya, athimin bi, yang mana dia berdosa karena jima tersebut, karena ada larangan jima di saat siangnya Ramadan. Dulu awalnya Islam jima di siang Ramadan belum langsung diharamkan, tapi terus kemudian diharamkan. Jadi
teko ya tak wae. Akhirnya begitu ada turun ayat diharamkan haram, tapi juga ada yang tahu tidak haram juga, bahkan demi juga tidak berani jima istrinya karena disangka Ramadan tuh ya bukan kena, sehingga terus di ukhilla lakum lailatus syamir rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian di malam Ramadan, malamnya puasa untuk rafat, berjumpa mesra dengan istri. Nah wis ngono-ngono mestinya ya kan arahnya ke sana tuh poinnya itu. Ora apa-apa halal. Itu mafhum mukhalafahnya berarti nak ora pas malamnya haram. Gitu. Halalnya di malamnya berarti siangnya haram. Dia ambil mafhum mukhalafahnya seperti itu. Nah, jadi nak kok sengaja jima ini berarti mewajibkan bukan hanya kodok atau puasanya batal dan wajib kodok, tapi juga double bayar kafaroh. Nah syarat orang itu di samping kodok juga wajib membayar kafaroh. Yang pertama wati, orang yang wajib membayar kafaroh itu wati yang menjima, berarti suaminya yang wajib membayar kafaroh adalah si suami. Meskipun ling ngono-ngono kuwi ya suami istri jane, ting sing wajib bayar kafaroh cuma suaminya. Nah, suaminya, istrinya ndak. Situ istrinya. Fakharaja bi al-mawdu'ah. Orang yang dijima maka fala tajibu alaih, tidak wajib bayar kafarah. Jadi juga ada keringanan lah. Jadi yang bayar satu pihak saja, suaminya. Meskipun senengnya bareng. Nah. Terus yang kedua waqfu mufsidin fala tajibu illa idza kana waqfu mufsidan bi ayakuna min amidin dakirin laso mukhtarin alimin bi tahrimi wa in jawla wujubal kafarah aw min jairin ghairi maqdur. Wati yang mufsid, wati yang merusak puasa. Dengan gambaran wati yang merusak puasa itu apa? Min amidin dakirin laso, orang yang sengaja dan ingat pada puasanya. Lah kalau dia itu ora sengaja, artinya dia lupa, ya, lupa nak iki gek poso Ramadan, nah itu juga ora wajib kafarah. Meskipun dengan seperti itu nak lupa batal. Apa itu? Apa nak lupa tadi ada yang mengatakan jenenge lupa, ya lupa bareng iki masih nadir masih. Saya lupa suaminya tapi istrinya, lu napa mas, mestinya kan ngono, kecuali istrinya turu terus mabut dianu, nah iya ngerti ya. Nah, itu wajib atau membatalkan puasa nak sing jimaknya itu jimak yang mufsid, dia sengaja dan juga ingat atas puasa dan tidak dipaksa, juga tahu tentang keharamannya tersebut. Kalau meskipun di sini tidak tahu tentang wajibnya kafarah, pokoknya ngerti nak kuwi haram, ora kena jima bulan Ramadan, meskipun juga tidak tahu bahwa konsekuensinya juga wajib kafarah, ora patek ngerti kuwi, tapi ngerti nak itu haram, itu tetap wajib kafarah. Atau jahil ghairu maqdur, jahil tapi sing ora diterima undure karena urip di kalangan ulama kok nganti ono ora ngerti niku ya kebangetan dan sing gablek. Zaman sekarang zaman now ora iso maca blas kuwi ya ghairu maqdur tak kira ning uripe ning kene lho ya Pak. Kecuali urip ning pulau terpencil dhisik aku ki pernah di Pulau Bawal itu lho. Jenengan wong tak tahu namamu siapa? Jarum Super. Jenenge kaget nama rokok ya. Nama saya Jarum Super dan suci golek kayak gudang garam. Tenan gudang garam, Pak. Wah, ngawur iki. Nah, karena itu tadi tidak ada pendidikan, dan itu ada pendidikan aja baru-baru saja. Kalau nak jeneng dengan wadah sing apik kan jeneng apik to. Ki nama Jarum Super wajib. Itu di pulau terpencil. Nah ini kemudian syaratnya lagi yang mewajibkan apa? Ifsadus shaum. Nah, memang merusak puasa, sengaja merusak puasa. Terus Arabi ayufsida shauma nafsi, merusak puasa dirinya sendiri. Kalau dia merusak puasanya orang lain,
Ka'an wati'a musafir aw nahu imra'atahu fa fasada shaumah. Kalau orang musafir saat dia musafir kok jima istrinya. Musafir kan kena ora poso to itu. Nah, wong musafir iki kena ora poso. Misalnya kok di bojo ndelala loro. Kemudian dia dari sini kan musafir ning kono dalu ketemu bojone pas nanti terus akhirnya bojone poso kok dijima. Akhirnya dia kan merusak posone istri. Sementara dia itu pas ora poso tapi dari situ dia merusak posone istri. Seperti itu juga tidak mewajibkan kafaroh. Karena apa? Dia bukan merusak puasa dirinya, wong memang dia ora poso. Yang mewajibkan kafaroh kalau merusak puasane dhewe. Nah, dalam kasus ini kan dia itu sedang tidak puasa karena musafir, kemudian dia menjima istrinya yang sedang puasa, berarti kan sing rusak puasane istrinya. Nah, itu tidak mewajibkan kafaroh, tapi tetap wajib ke qadha. Sing wajib ke kafaroh sing merusak puasanya sendiri. Dari tisu juga musafir kena jima ya. Apalagi musafir kalau musafir karena terus pas saat musafir neng didahului niat ora poso dhisik. Ora pas poso terus jima batal kene poso dengan jima itu ndak. Tapi saat musafir membatalkan niat batal ke posone ora dengan jima itu tapi mbah mangan apa dhisik ini lah. Sehingga ora murni dhek batalke nganggo jima itu enggak. Terus syaratnya lagi fi Ramadan wa ini faradha biruya. Jima itu di bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan tapi poso Ramadan yaitu ngodho. Saat Syawal dhek ngodho bulan ngodoni poso Ramadan kok jima istrine batal kalau ora kuat terus batal. Itu meskipun itu yo batalake posone tapi orang mewajibkan kafaroh. Meskipun pada asalnya dia ge poso Ramadan qadha, tapi kan jimae ora ning bulan Ramadan. Karena dia sedang ngodok Ramadannya di bulan Syawal atau bulan lainnya. Nah, itu meskipun posone tadi batal dan wajib diganti lagi tapi tidak mewajibkan kafaroh. Terus jima yang tam. Di sini bijimain walau liwaton au ityani bahima au mayitin wa ilam yang betul-betul jima meskipun itu liwat itu homoseks sodomi jima bojone ning dubure misalnya toh itu tetap mewajibkan kafaroh. Terus atau jima bahima goem sing ora iso ngomong ya hewan. Ora sapi kok udo ayumen putih halus 500. Tapi terus ya tetap bayar kafaroh. Atau menjimak mayit. Bojomu siji tak mati yang Ramadan terus sak durung dikubur misalnya dia tetap juga bayar kafaroh. Meskipun tidak inzal, tidak sampai orgasme. Tetap dengan ilaji kasafah, memasukkan khasafah ke verjinya istri itu sudah diarani jima meskipun belum sampai keluar mani itu sudah namanya jima, itu sudah mewajibkan kafaroh. Itu diantara yang poso. Terus jima itu bukan jima subhat. Nah watine wati subhat karena keliru. Tidak nikah bojo saudara kembar gitu misalnya itu. Ramadan keliru bojone. Keliru adine ya jima di siang Ramadan tapi jimae keliru adine utawa wong liya ngono to mirip isine suarane mati lampu sisan. Ya itu jadi keliru. Nak memang itu istrinya itu mewajibkan kafaroh tapi ini apa itu subhat wati subhat. Itu tidak mewajibkan kafaroh tapi mewajibkan qadha. Ada pendapat seperti itu. Ada yang mengatakan subhatnya di masalah waktu. Waktunya itu dia itu ini menyangka waktu malam itu masih.
Dilele jame iki mandek ora tak dilele jalan jame ora ono detikane ngono kae. Oh ijek. Ijek ono waktu, Dik. Ayo. Ngono misale to bar sahur. Wah, daripada engko ngebet ning wawan. Ngertine iki jek belum terbit fajar ini jek bengi. Tapi koyo wis padang ya. Tapi nyatane jame jek semono misale to subhat. Dikatakan wis subuh nyatane ora krungu adzan, mati listrik dan sebagainya. Dikatakan enggak subuh ternyata subhat seperti itu, akhirnya jima. Ternyata sak wis rampung jima. Jebule wah iki berarti wis awan, Mas. Iya ya, tak kira jek bengi yo. Ya berarti kan subhat. Nah itu juga tidak mewajibkan kafarah karena satu sisi ya sengaja ning jima tapi sisi lain ora sengaja melanggar. Karena menyangka masih malam. Nah karena masih ada subhat di situ tidak mewajibkan kafarah. Ning posone batal lho kuwi. Batal. Ora sah posone. Subhat. Terus dalam hal itu juga wong sing mangan lali aslu bako makana ala makan iki jet waktu bengi kok nganu ta iki apa wis subuh iki mangan seperti itu terus ternyata loh kok mati ya jebule jame mati jebule buka jendela wis padha itu karena menyangka maka dikembalikan al aslu bako makana ala makana asalnya sesuatu masih tersisanya waktu yang tadi atas sesuatu yang misalnya kok ora patek yakin iki ijek subuh iki sudah terbit fajar atau belum tapi ijek peteng maka hukumnya al aslu baqauma karena masih ada sisa waktu yang sudah yaitu masih baqaul lail masih adanya waktu malam. Ini tak jelas-jelas padang malah gabrek ya Pak. Mestinya lah memakai kaidah itu ya karena ada kebimbangan iki ijek bengi apa wis esuk ya. Nah, karena mungkin waktunya musim penghujan ya peteng ya ini. Tapi ragu-ragu masih malam atau sudah pagi, maka kembalikan pada al-aslu baqa'u makana ala makana. Al-aslu baqa'ul lail. Asalnya sesuatu masih ada sisa waktu malam. Ini wajib. Di samping dia wajib mengkodok, tapi juga wajib membayar kafaroh tadi. Terus ada yang wajibnya kodok saja, tapi tidak membayar kafaroh. Itu juga ada. Wajibu ma'al kodok al-imsak lisom bisitati mawadi. Wajib di samping dia mengkodok puasanya, tapi juga wajib imsak. Imsak masih menahan diri dari makan minum atau yang membatalkan puasa, meskipun dia dihitung ora poso. Seperti orang yang haid. Yang pertama, fi Ramadan la fi ghairi ala muta'addin bi fitri wong sing pepeko dalam membatalkan puasa ora ono udzur syar'i kok teko ora poso itu. Nah, ini tetap wajib imsak itu ora teko mangan, ngombe tetap meskipun dia tidak dihitung puasa. Karena tidak ada udzur untuk tidak puasa. Loro ya ora, musafir ya ora. Apa udurnya tidak ada, kok teko ora poso? Atau karena dia lupa sahur, samar nak ora kuat, tapi kan gak samar nak ora kuat, maka tetap dia wajib imsak. Utawa ora apa-apa teko muta'atin bi fitri jelas-jelas dia iki nak berkumur di lewat waktu zuhur itu membahayakan bagi batal kok malah wah teko malah dadak nyemplung ning kolam renang barang, ngoblek geben barang akhirnya. Nah itu muta'atin bi fitrihi itu wong adusnya kecuali adus wajib. Nah adus wajib itu misalnya ada ingsibakul mak ono banyu sing ketanjur mlebu wis hati-hati cek ketanjur ora batalake. Ning nak ora wajib adus kok adus kok gebyek harusnya mlebu batal itu. Batal posone batal meskipun posone batal tapi dia tetap wajib imsak. Meskipun posone batal. Wasani ala tarikin niat lailan fil fardi. Yang kedua yang wajib imsak orang yang meninggalkan niat di malam hari. Orang niat poso begini. Akhirnya kan ora sah posone ora. Iki poso fardu misalnya.
Tapi meskipun awane iki ora sah poso, ning wajib koyok dene wong poso. Ora mangan, ora ngombe. Meskipun tidak dihitung puasa, tetap tidak boleh makan dan minum. Wajib ini. Yang ketiga, alaman tasahharu dunnan baqa alal fabana khilahu. Wajib imsak kepada orang yang menyangka masih sisa malam tapi ternyata khilaf, ternyata ndak. Buka jedok, wih matahari terbit. Utawa ora jedok 2 jam keliru. Berarti ini apalagi antara dia mengetahui ternyata sudah siang dengan dia sahur tadi waktunya dekat. Oh berarti aku sahur jam 6 ini mau. Nah, berarti jelas khilaf dari donnya itu tetap posone batal, ora sah posone. Ora sah posone tapi wajib imsak. Nah, wajib imsak gitu. Terus yang kelima, orang yang menyangka apa itu mangbana lahu yaumu salasi sa'ban annahu min Ramadan. Orang yang apa itu menyangka bahwa besok itu adalah tanggal 30 Sya'ban karena orang melihat hilal. Akhirnya dia ora poso karena hari Syak. Begitu ora poso, ternyata ada informasi hari ini 1 Ramadan. Kadung niat ora poso. Ternyata paginya diketahui adalah 1 Ramadan, maka wajib imsak. Meskipun dia tidak direken poso. Karena ora niat poso tadi. Dikiranya masih 30 Sya'ban, ternyata sudah 1 Ramadan, maka wajib imsak. Meskipun posone juga ora sah, ora niat. Itu sing repot sing kono kuwi. Saya dulu di Madura urut di sana itu karena tidak ada informasi besok puasa. Ditunggu sampai jam 12 malam tidak ada isbat bahwa besok 1 Ramadan. Begitu kita bersubuhan, ada pengumuman dari daerah lain bahwa tadi dinyatakan hari ini adalah 1 Ramadan. Waduh, ora poso wah. Mangan ngombe ra kena tapi ora poso repot loh. Pernah saya terjadi waktu di Sampang. Sidang isbatnya terlambat itu. Mendengarnya isbat itu terlambat. Kadang ora poso. Karena juga niat poso juga tidak boleh karena hari Syak. Hari Syak antara 30 Ramadan atau 30 Sya'ban atau 1 Ramadan, kalau ragu-ragu tidak boleh niat poso. Begitu kadang niat ora poso, paginya diketahui 1 Ramadan terus imsak kita. Ora kena mangan, ora ning ora poso. Kalau kebalikan Ustaz. Kebalikannya? Tahunnya sudah 1 Ramadan. Sudah sahur niat. Tapi ternyata kita satu perjalanan satu negeri sana belum 1 Ramadan masih kalau memang di situ ternyata ditetapkan yakin itu ternyata belum Ramadan, ya tidak puasa, kecuali karena bedanya iklim. Di negara kita sudah isbat 1 Ramadan, jelas isbat. Ini bukan dondo ya. Sudah isbat 1 Ramadan, di sini memang sudah dilihat hilal 1 Ramadan. Setelah itu kita pergi ke Suriname, ternyata sana masih belum Ramadan. Ramadannya ada besok, ya tetap kita wajib berpuasa tadi, dan puasa kita sah karena kita melakukan niat puasa itu di mana di daerah atau iklim yang di situ sudah didapati 1 Ramadan, wajib puasa kita. Meskipun begitu kita terbang pesawat tempur jadi tekan nanti jebule urung Ramadan, ya tidak masalah, puasa kita tetap sah. Nisbatnya kita tetap wajib puasa, tapi orang sana belum wajib berpuasa. Umpama awake dhewe poso, kek entus wae sahur, terus wae subuhan, terus yo karena rada iso sapu jagat ngono to. Wah. Set mlaku 7 langkah tekan Suriname kono ki magrib ngono. Buka wae, posone kek 2 jam ngono. Buka ya ora apa-apa, nyatane puasa itu memang imsak min tulil fajri ila ghurubi syamsi, ya memang beneran ya ngono ya apake ngono kuwi jenenge. Koyetnya lho aku ghurubi syamsi dapati di sini yo. Meskipun saat
saya niat puasa di negara lain, memang saiki negara saya belum buruk, tapi di sini kan sudah buruk. Terkena buka. Pertanyaan Pak. Ya, monggo. Untuk masalah sholat raweh, zakat fitrah, pembahasan berikutnya. Kalau sekarang seputar Ramadan atau mau ditanya dulu juga tidak apa-apa. Oke, monggo.